Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di perjalanan saya. Dan ini adalah episode ke-24 perjalanan solo riding dari kota Yogyakarta menuju ke kota Depok, Jawa Barat. Saat ini sudah tiba di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Akhirnya setelah menempuh 6 hari perjalanan, saya sampai juga di sini nih, di Lembang. Dan ini juga menjadi kali pertamanya saya berkunjung ke Lembang. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 siang. Dan posisi saya sekarang ini kalau lihat di maps ya, ini di Jalan Maribaya. Lokasinya nggak jauh dari BBPP Lembang atau Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Nah, sebelum saya menuju ke destinasi berikutnya yaitu Purwakarta, saya pengen lihat-lihat dulu nih suasana di Lembang pada hari Sabtu ini. Untuk menuju ke Lembang ini sebenarnya juga nggak melulu harus naik kendaraan pribadi ya, apalagi kalau rumah kalian jauh dari wilayah Bandung. Kalau rumah kalian jauh dari Bandung dan males bawa kendaraan pribadi, saran saya kalian bisa naik angkutan umum. Entah itu bisa naik bis atau juga bisa naik kereta. Nah, nanti dari terminal kalian lanjut aja menuju ke Stasiun Hal Bandung. Di Stasiun Hal Bandung itu banyak banget kok angkot-angkot yang ngetem dengan tujuan ke Lembang. Nah, tapi saran saya sih mending kalian setibanya di kota Bandung mencari penyewaan motor. Nah, dari Bandung kota kalian lanjut deh motoran ke Lembang, teman-teman. Karena emang mau nggak mau sih kalau wisata di Lembang ini tuh harus ada kendaraan pribadi supaya bisa menjangkau banyak tempat wisata yang ada di Lembang. Soalnya kalau kita ngandelin transportasi umum nih itu bakal repot, teman-teman. Oh iya, ini salah satu fakta yang menarik bahwa di Lembang ini tuh ada salah satu perusahaan otobus yang membuka rutenya sampai ke Lembang. Namanya PO Budiman. PO Budiman ini memiliki rute dari Lembang, lalu ke kota Bandung, sambung ke Tasikmalaya, lanjut ke Yogyakarta via lintas selatan lewat Kebumen, Kutoarjo, Gombong, lurus terus sampai dengan tujuan akhirnya yaitu Wonogiri. Nah, saya nggak tahu nih, selain PO Budiman, bis apa lagi yang membuka atau melebarkan trayeknya hingga ke Lembang ini. Kalau ada yang tahu, bisa komen ya. Di episode 24 ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Purwakarta. Tapi nggak lewat Padalarang, melainkan melewati Ciarter sampai dengan Jalan Cagak Subang. Jadi saya balik lagi nih ke arah Subang. Jika di episode sebelumnya saya dari Subang menuju ke Lembang lewat Bukanagara atau Desa Cupunagara, atau bisa dibilang lewat jalan alternatif. Nah, sekarang dari Lembang menuju ke Subang sampai dengan Purwakarta, saya akan melewati Ciarter. Yang katanya sih di sana ada salah satu spot tanjakan atau turunan yang terkenal ya, namanya Tanjakan Emen. Setelah saya baca-baca, ternyata Tanjakan Emen itu salah satu jalur yang rawan kecelakaan, teman-teman. Tapi karena kita melajunya dari arah Lembang ke Subang, jadi kita nggak menanjak, melainkan menurun. Dan turunannya lumayan panjang. Kurang lebih seperti inilah grafik ketinggian rute perjalanan yang akan kita lewati nanti dari Lembang sampai dengan ke sini, Jalan Cagak Subang. Kita mulai dari Lembang dengan ketinggian 1200 mdpl. Dan lanjut ke arah utara sampai dengan puncak ketinggiannya ini di angka 1500 mdpl. Nah, letak turunan atau tanjakan Emen dia berada di sini nih, teman-teman nih. Setelah puncaknya yaitu 1500 mdpl, kita langsung turun terus sampai ke ketinggian 600 mdpl. Ini adalah Jalan Cagak Subang, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini ketinggian puncaknya berada di jarak 10 km. Nah, turun sampai bawah sini tuh udah di angka 23
km. Berarti turunannya nggak terlalu curam ya, karena jaraknya juga lumayan panjang dari 10 km sampai 23 km, berarti sekitar 13 km teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung Jalan Maribaya dan itu artinya kita udah memasuki pusat kota Lembang. Di sebelah kanan itu ada sebuah tugu dan itu adalah Tugu Kota Lembang. Dan jika kalian ingin langsung ke arah Subang atau ke arah Tangkuban Perahu, di tugu tadi kalian bisa lurus terus aja terus ambil kanan ya. Kalau belok kiri ke arah sini yang saya lewatin, ini adalah jalur menuju ke arah Kota Bandung atau Cimahi. Tapi kalau mau ke Subang juga bisa aja sih lewat sini, cuma hitungannya muter. Jadi agak lebih lama, belum lagi kalau macet seperti siang ini. Nah, ini agak sedikit macet ya karena kita sekarang sedang berada di kawasan Pasar Panorama Lembang. Dan itu pasarnya ada di sebelah kiri. Jadi di Pasar Panorama Lembang ini juga menjual oleh-oleh khas Lembang. Yang saya tahu sih oleh-oleh khas Lembang itu apaan ya? Bolu, paling bolu susu sama tahu susu. Dan di belakang Pasar Panorama Lembang sendiri ada sebuah terminal, lebih ke terminal angkot sih. Dan ternyata di Lembang ini tuh banyak juga angkot-angkotnya ya. Dan tiap rute itu dibedakan dengan warnanya. Nah, angkot yang berwarna itu warna putih atau krem sih ya hitungannya ya. Pokoknya yang warna krem hitam itu tujuannya ke stasiun Kota Bandung. Sedangkan untuk yang warnanya kuning seperti yang ada di sebelah kiri kita ini, itu kuning apa hijau ya? Kuning ke hijau-hijauan gitulah. Itu tujuannya ke Cisarua Bandung Barat ya, bukan Cisarua Bogor. Jauh banget Cisarua Bogor mah. Nah, ini yang di sebelah kiri angkot berwarna krem hijau, dia tujuannya ke Ciroyom. Dan ada lagi satu lagi angkot yang warnanya kuning bergaris bawah oranye, dia tujuannya ke Cikole. Dan saya baru ingat kalau ternyata di Lembang ini juga ada trayek Elep teman-teman. Elep yang memiliki rute dari Bandung hingga ke Subang via Lembang. Dan biasanya Elep-Elep tersebut ngetem di dekat Tugu Kota Lembang yang tadi kita lewatin. Tapi nggak tahu ya Elep itu masih jalan atau enggak sampai sekarang. Kayaknya sih masih deh. Cuma 1 jam. Nih angkot yang ke Bandung nih. Nah, ini ada Indomaret. Oke, sebelum lanjut perjalanan menuju ke Purwakarta yang masih berjarak 60 km lagi, jadi saya akan cari tempat istirahat yaitu minimarket untuk ya makan-makan, minum-minum, ngilangin pegel dan ngilangin ngantuk. Nah, setelah itu baru deh lanjut perjalanan lagi ke Purwakarta, kita lewat turunan atau tanjakan Emen lewat Ciarter. Soalnya kalau saya agak istirahat dulu nih di Lembang nih, alias kalau langsung lanjut ke Purwakarta, pasti nanti di jalan tuh apa ya, udah keasikan berkendara, jadinya males berhenti gitu, dan itu malah jadinya bahaya. Nah, jadi mumpung lagi di Lembang, di sini banyak minimarket, ya kita berhenti dulu dah sebentar istirahat sambil menikmati kota Lembang siang ini. Siang ini udara di Lembang nggak terlalu dingin. Kalau menurut saya sih udaranya nggak sejuk nggak dingin ya, malah lebih ke panas sih. Walaupun ini kita berada di ketinggian 1200 mdpl. Nah, kalau kalian mau yang sejuk tuh Lembang-Lembang yang di atas lagi, yang deket Tangkuban Perahu. Nah, itu baru udaranya sejuk. Kalau Lembang-Lembang di sini mah ya mirip-mirip sama Bandung udaranya gitu. Bahkan banyak yang bilang udara di Lembang sekarang ini tuh udah nggak sedingin dulu lagi. Ya sama kayak kota Bandung juga seperti itu. Karena semakin banyak bangunan juga bisa jadi, terus juga semakin banyak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Pemanasan global. Nah, itu yang membuat perubahan suhu yang dulunya dingin menjadi panas. Nah, akhirnya saya nemu minimarket yang ada kursi-kursinya nih di depannya nih. Ini adalah Indomaret Perhutani yang letaknya persis berseberangan dengan Polsek Lembang.
Selain itu juga di depan Indomaret ini tuh di bagian parkirannya banyak banget tukang-tukang jajanan kayak Batagor, SS, dan lain-lain. Sekarang jam 10.57 dan perjalanan ke Depok masih 152 km lagi. Ya, estimasi mungkin 7 jaman lah kita nyampe di Depok. Paling nanti malam. Pengennya sih tengah malam sampai Depok biar enak. Aduh, beruntung banget di depan ada tukang batagor. Bukan tukang batagor, ada si ibu yang jualan batagor. Akhirnya saya beli dulu deh sekalian makan siang. Kala itu saya beli batagor campur somai, seporsinya 12.500. Nah, batagor ini juga termasuk salah satu jajanan khas yang ada di daerah Bandung. Yuk, sekarang jam 11.17, kita lanjut perjalanan lagi ke Depok. Ini di Indomaret Perhutani depan Polsek Lembang. Tadi habis makan, beli minum, dijajan sekalian numpang ke toilet. Terus sekarang langsung cabut lagi yuk. Nah, di sini langsung belok kiri. Nah, itu di kanan nih Polsek Lembang nih. Alhamdulillah. Habis keras kurang lebih 20 menitan lah. Udah lumayan enak lagi badan. Kita lanjut lagi. Nampaknya mendung. Nah, sepertinya saya harus buru-buru dah. Soalnya ini tiba-tiba mendung. Saya khawatirnya hujan dan takutnya nanti sampai ke Purwakarta itu kesorean. Nah, itu di sebelah kiri kita adalah rest area KM72 Lembang. Itu rest area yang cukup terkenal di Lembang dan sering banget dipakai buat kopdar para komunitas motor atau yang Satmori atau Sanmorian, teman-teman. Jadi emang bisa dikatakan Lembang ini adalah salah satu spot favorit buat Sanmori atau Satmorian karena di sini udaranya sejuk kalau pagi, terus juga jalannya lika-liku, aspalnya bagus, asik banget pokoknya. Ya, walaupun saya belum pernah lewat sana sebelumnya, tapi kan udah lihat-lihat di YouTube ya. Nah, ini di sebelah kiri ada alun-alun Lembang, sepertinya masih dalam proses revitalisasi. Oke, kita lurus terus ya. Jadi planning saya hari ini tuh mau nuntasin langsung ke Depok. Saya udah males nginep-nginep lagi karena buang-buang duit dan lebih ke nanggung juga sih. Kalau udah sampai sini nggak terusin ke Depok atau nginep itu nanggung banget. Jadi ya planning saya mau buru-buru ke Purwakarta biar gak kesorean supaya nanti lewat Waduk Jatiluhurnya nggak malam. Soalnya setelah itu saya pengen langsung menuju ke arah Jonggol. Nah, ini katanya Jonggol ini kalau malam agak ngeri-ngeri sedap karena sepi jalannya. Kalau siang masih berani lah saya. Nah, jadi ya udah kita buru-buru aja. Intinya lewat Jonggol nanti jangan setelah maghrib lah. Kalau bisa sebelum maghrib gitu. Nah, ini kita udah berada di Tugu Kota Lembang. Itu lurus arah Jalan Maribaya, balik lagi ke arah itu ke arah Bandung deh. Bandung via lupa saya. Nah, ini dia nih, elep-elep yang ke arah Subang tuh di sebelah kiri. Dia dari Bandung startnya, Bandung ke Subang lewat Lembang. Ternyata masih ada ya. Masih pakai elep-elep yang model lama gitu nggak sih? Nih, kita udah mulai nanjak nih menuju ke arah Ciarter atau Tangkupan Perahu. Nah, ini ada bis karyawannya Krakatau Steel baru keluar dari pusat oleh-oleh dan kayaknya dia mau ke arah Tangkupan Perahu. Dan saya pernah baca-baca ya, lupa di mana infonya, Krakatau Steel ini tuh adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang terletak di kota Cilegon, Provinsi Banten.
Oke, kita lanjut lagi. Udah nyalip bis, udah tenang, kita gaspol lagi. Dan ini udah mulai masuk jalan yang lumayan bagus nih. Kita lihat sendiri aspalnya lumayan mulus. Dan kayaknya ini mah baru diaspal ya. Marka jalannya juga belum ada nih. Dan setelah saya tonton beberapa video yang motoran yang ada di Lembang, ternyata di Lembangan itu kalau pagi sekitar jam 6-an itu terkadang masih turun kabut teman-teman. Wah, kayaknya asik banget ya kalau lewatnya jam-jam segitu. Next time lah, kapan-kapan mau coba kesini pagi-pagi, kayaknya asik dah. Naik angkutan umum kali ya, biar lebih jos. Tapi pasti bakal saya coba sih naik angkutan umum lewat Lembang ini, soalnya belum pernah sama sekali. Kayaknya sensasinya lebih berbeda gitu. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah SPBU Cibogo Lembang. Dan ini merupakan SPBU terakhir nih di jalur Lembang sampai dengan Subang. Dan nanti baru ada SPBU lagi tuh pas udah masuk daerah Ciater Subang. Jaraknya kurang lebih sekitar 15 km dari SPBU Cibogo. Wah, ini banyak banget nih mobil-mobil Land Rover yang habis pada off-road. Dan ternyata mereka habis pada off-road di daerah Cikole, Lembang, bawa rombongan wisatawan. Nah, jadi bagi kalian yang pengen wisatawan naik mobil off-road Land Rover juga bisa banget. Untuk tarifnya sih barusan saya baca-baca di Google, dia itu ada paket-paketannya ya. Ada yang jaraknya paling dekat dan ada yang jaraknya paling jauh. Nah, untuk yang jaraknya paling dekat ini sekitar 18 km atau 10 km gitu. Itu tarif per mobilnya 1.750.000. Nah, satu mobil itu maksimal penumpangnya 7 orang. Dan itu sifatnya private trip ya, bukan open trip. Jadi kalau open trip ini kan kita bisa join ke sembarang orang yang belum kita kenal. Tapi kalau private trip ini ya yang nyewa ya udah rombongan-rombongan yang kayak rombongan kantor atau rombongan teman kampus, rumahan dan lain-lain gitu. Jadi seumpama kalian datang nih sendirian ke Lembang dan pengen naik off-road itu sendirian, itu nggak bisa join rombongan orang gitu. Jadi ya mau nggak mau kalian dari rumah udah punya tim sendiri buat nyewa si mobil Land Rover ini gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memasuki desa Cikole. Nah, ini adalah desa terakhir karena setelah ini kita sudah memasuki kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Nah, di Cikole ini terkenal dengan wisatanya yaitu wisata Grafika Cikole. Nah, BTW saya agak sedikit menambah kecepatan ya. Karena di sini udaranya udah mulai enak nih, udah mulai kerasa sejuk. Walaupun saat itu matahari bersinar cukup terik. Nah, ini di sebelah kiri banyak banget ya bis-bis pariwisata yang parkir dan itu adalah area terminal wisata Grafika Cikole. Jadi bis-bis pariwisata yang bawa rombongan mau ke Cikole parkirnya di situ, teman-teman. Nah, cocok banget tuh bagi kalian para pemburu telolet basuri. Sabtu Minggu datang ke situ aja, pasti rame. Nah, gak lama kemudian kita bertemu lagi dengan wisata Cikole Jayagiri. Ini adalah tempat outbound yang dikelola oleh Perhutani. Gak lama kemudian lagi kita bertemu dengan tempat wisata yaitu Warung Kopi Gunung. Nah, saran saya nih ya bagi kalian yang punya waktu yang banyak, maksudnya kerjaannya gak terikat waktu, gak terikat hari, saran saya datanglah ke area Lembang ini tuh hari-hari kerja atau dari Senin sampai Jumat. Karena di hari-hari itu pasti wisatanya gak serame weekend teman-teman. Cocok banget buat kalian yang butuh ketenangan, kesejukan, dan juga kehangatan segelas kopi. Wah, cakep sih. Nah, ini kita udah berada di area hutan pinus yang berada di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Ini asli, suasananya mirip banget di daerah Ciwidey.
Kalau kalian nonton video saya beberapa bulan lalu yang di Ciwidey saat naik elep dari Cianjur ke Ciwidey, wah itu mirip banget gini nih pemandangannya. Kanan kirinya hutan pinus. Kalian harus tonton video saya yang naik elep di atap dari Cianjur ke Ciwidey. Itu lewatin curug Curug Citambur ya namanya kalau nggak salah. Nah ya itulah. Nah, yang harus kalian waspadai ketika berkendara di area Lembang ini tuh kendaraannya teman-teman, karena di sini lumayan ngebut-ngebut, dari lawan arah juga lumayan ngebut-ngebut. Jadi hati-hati aja ya. Intinya sih jangan ngantuk sih. Oh, ini ke arah Gunung Tangkuban Perahu nih. Belok kiri. Tuh. Wes, kita masuk Kabupaten Subang. Nah, akhirnya sekarang saya sudah berada di Kecamatan Ciarter, Kabupaten Subang. Nah, di Ciarter ini terkenal dengan pemandian air panasnya. Di sini kita mulai disuguhkan dengan pemandangan perkebunan teh dan udara yang lumayan sejuk. Nah, di sebelah kiri kita ini ada jalur penyelamat, itu artinya kita sudah berada di jalan yang menurun. Dan inilah yang disebut dengan tanjakan atau turunan emen. Nah, ini penting banget nih. Kalian jangan sekali-kali ya parkir kendaraan di area jalur penyelamat karena bahaya. Karena fungsi dari jalur penyelamat ini tuh untuk menyelamatkan kendaraan-kendaraan yang mengalami remblong. Ya, namanya juga orang kita ya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ternyata masih ada aja yang parkir di area jalur penyelamat. Padahal itu membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Karena yang namanya kecelakaan itu terjadi benar-benar sangat cepat, nggak ada hitungan beberapa detik gitu. Dan menurut saya sih ini turunannya nggak terlalu curam. Untuk sekelas motor matic juga masih aman-aman aja di sini sebenarnya. Cuma yang harus diwaspadai itu adalah laju-laju kendaraan di sini tuh lumayan cepat-cepat, lumayan kenceng-kenceng, entah itu dari arah atas atau dari arah bawah. Jadi kalian lebih berhati-hati aja. Terus juga untuk pengendara motor lebih berhati-hati lagi karena di saat-saat tertentu angin di sini tuh lumayan kenceng. Seperti sekarang ini anginnya lumayan nih. Jadi ya jaga keseimbangan, tetap fokus dan jangan ngantuk. Dan yang penting jangan tersulut emosi sih kalau berkendara di jalur ini, soalnya emang ada beberapa kendara motor yang mungkin juga terbawa suasana, jadi mereka ini ngebut-ngebut banget gitu. Ya kita sih sebenarnya nggak masalah ya kalau mereka nyalip kita, tapi kalau emang cara nyalipnya gimana ya, agak ngeselin, kadang kesel juga sih. Tapi ya udahlah, namanya juga manusia, kadang saya juga begitu kan. Dan kalau kalian udah ngantuk, saran saya jangan dipaksain, karena ngantuk itu bisa menyebabkan ketiduran. Ketiduran di motor tuh bisa loh. Ketiduran sedetik, 2 detik aja itu udah bahaya banget sebenarnya. Jadi baiknya kalau udah ngantuk nih, kalian minggir aja ke warung di pinggir jalan. Di sini banyak banget. Di warung-warung itu juga kebanyakan dia modelnya lesehan. Nah, di situ juga nanti bisa kalian manfaatin untuk tidur sebentar. Masih di kawasan perkebunan teh Ciarter Subang. Setelah saya baca-baca lagi, ternyata perkebunan teh ini memiliki luas 3.000 hektar dan sudah dibuka sejak tahun 1934 oleh masa pemerintahan Belanda. Dan sekarang perkebunan teh Ciarter sudah dikelola oleh PT PN 8 atau PT Perkebunan Nusantara 8. Villa. Nah, tugu yang barusan kita lewatin itu adalah Tugu Ciarter yang lokasinya persis berada di depan kantor desa Ciarter. Dan tidak jauh dari tugu tersebut terdapat sebuah pabrik teh, yaitu pabrik teh Ciarter yang dibangun pada tahun 1990.
BTW itu pabrik teh yang baru ya, karena pabrik teh yang lama itu sudah ada pada tahun 1930 atau saat dibukanya perkebunan teh Ciater. Nah, bagi kalian yang pengen wisata berkunjung ke pabrik teh itu, mengetahui proses pembuatan teh dari awal sampai akhir, juga bisa banget menuju ke pabrik teh Ciater. Untuk biayanya sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 100 ribuan deh. Itu udah sama guide-nya. Wes, alhamdulillah kita udah sampai di Jalan Raya Ciater. Nah, ini adalah perempatan menuju ke arah pemandian air panas Ciater. Nah, bila mana kalian belok kanan itu menuju ke Sariarter atau pemandian air panas. Nah, jika kalian belok kiri itu menuju ke arah Purwakarta. Nanti tembusannya di alun-alun Sagala Herang. Tapi kali ini saya pilih lurus ya, lewat ke arah Jalan Cagak. Sebenarnya mau belok kiri sih kemarin, cuma kelewatan. Ya udah, akhirnya lurus aja dah, nanggung. Nah, gak lama setelah kita melewati perempatan yang tadi itu, kita pun disuguhkan dengan kios-kios yang menjual nanas. Dan ternyata daerah Subang ini juga terkenal dengan hasil nanasnya, yaitu nanas si madu. Nah, barusan di sebelah kiri kita itu adalah pintu masuk menuju ke kawasan wisata baru yang ada di Ciater Subang, yaitu The Castello, yang baru aja dirilis akhir tahun 2021 lalu. Dan barusan juga sempat kelihatan bangunannya berwarna merah yang bentuknya seperti kastil. Setelah saya baca-baca sih, harga tiket masuk ke wisata The Castello itu kalau hari biasa dia Rp30.000, sedangkan kalau hari weekend seperti sekarang ini tarifnya Rp40.000, dan itu belum termasuk bayar parkir ya. Dan persis di seberang wisata The Castello itu juga tadi ada SPBU, dan itu adalah SPBU baru dan SPBU pertama yang kita jumpai di daerah Subang. Setelah sebelumnya kita terakhir ketemu SPBU itu di daerah Lembang, tepatnya di Cibogo, Kabupaten Bandung Barat. Nah, sekarang kita udah memasuki Desa Palasari. Itu artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan Jalan Cagak. Nah, saran saya sih bagi kalian yang pengen berkunjung ke perkebunan teh Ciater ini, waktu yang pas itu adalah pagi hari. Soalnya pagi hari itu pencahayaannya lagi bagus-bagusnya. Misalnya kalian mau foto-foto atau apa gitu ya, lebih cocoknya pagi hari datang ke sini. Terus juga kalau siang hari atau sore hari takutnya seperti sekarang ini nih, mendung, terus hujan, dan kalau sore itu biasanya kabutnya lumayan tebel ya. Kalau pagi kan nggak terlalu tebel-tebel banget kabutnya. Dan kalau pagi tuh ya biasanya kabutnya paling sampai jam 6 atau jam setengah 7-an aja gitu, habis itu cerah dan kelihatan gunung-gunung. Dan bagi kalian yang pengen ke daerah Ciater menggunakan transportasi umum juga bisa banget. Di sini juga ada angkot rute Ciater ke Jalan Cagak. Nah, nanti dari Jalan Cagak itu juga ada angkot lagi yang menuju ke kota Subang. Untuk bis yang ke Subang juga banyak. Dari Jakarta ada bis Kramat Jati atau Warga Baru. Sedangkan kalau dari Bogor itu ada bis Damri yang ke Subang. Kalau naik kereta nggak ada yang langsung ke kota Subang. Stasiun terdekat dengan kota Subang itu adalah stasiun Pegadaian Baru. Kalian bisa turun aja di stasiun itu. Lalu dari stasiun Pegadaian Baru ke kota Subangnya kayaknya ngojek deh gitu teman-teman. Paling enak naik bis sih, karena langsung turun di pusat kota Subangnya. Untuk ongkos bis dari Jakarta ke Subang itu kisaran 50 sampai 60 ribuan. Sedangkan untuk ongkos angkotnya ya paling-paling sekitar 5 ribuan lah. 2 kali naik berarti 10 ribu. Berarti dari Jakarta ke Ciater itu ongkosnya kurang lebih 70 ribuan. PP jadi 140 ribu. Ya lumayan sih. Nah, ini kayaknya di kanan kiri jalan ini pada jual jeruk Bali dah. Dan setelah saya baca-baca ya, ternyata jeruk Bali ini tuh bukan jeruk yang berasal dari Pulau Bali. Malah sentranya itu berada di Pulau Jawa. Dan saya masih gak tahu kenapa dinamakan jeruk Bali. Setelah saya baca-baca artikel juga gak ada yang jelasin hal tersebut. Ada sih yang jelasin tapi gak masuk akal. Ada yang bilang karena jeruk Bali ini dinamakan jeruk Bali karena harganya di Bali lebih murah. Agak aneh sih.
Nah, ini adalah kecepatan tertinggi saya di Jalan Lembang Subang. Kemarin cuma dapet 90 km per jam aja. Ya, nggak berani ngebut-ngebut lagi saya. Anak baru kemarin soalnya. Oke, tak terasa setelah 30 menit perjalanan dari kota Lembang, akhirnya saya sudah berada di penghujung Jalan Ciater. Dan ini nama daerahnya adalah Jalan Cagak. Jadi Jalan Cagak itu nama kecamatan ya, bukan nama jalan. Jadi emang nama kecamatannya ini adalah Jalan Cagak. Nah, di sini ada sebuah tugu yang dimana kalau belok kanan itu menuju ke arah kota Sumedang dan juga ke arah kota Subang. Dan gak jauh dari sebelah tugu tadi itu, di sebelah kanan, itu di sana ada tugu yang bernama Tugu Nanas. Oke, sekarang udah hampir jam 12 siang, kita tinggal lurus terus aja nih ke arah Purwakarta lewat Wanayasa. Jarak dari sini ke kota Purwakarta 40 km dengan estimasi perjalanan 1 jam setengah sampai dengan 2 jam. Berarti kita sampai di Purwakarta kurang lebih jam 2 atau jam setengah 3 sore. Wah, masih aman lah, masih jam segitu. Jadi lewat Waduk Jatiluhurnya nanti nggak kesorean. Untuk grafik perjalanan ketinggian dari Jalan Cagak menuju ke Purwakarta kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat di grafiknya sih, ini kayaknya kita nanti bakal lewat turunan yang lumayan nih. Tapi nggak tahu di mana. Kayaknya abis Wanayasa deh. Dan ini saya kali pertamanya ya lewat jalan ini, mulai dari Jalan Cagak Subang sampai dengan ke Purwakarta. Nah, ternyata baru sampai sini nih proses pengerjaan jalannya. Itu lokasinya dekat Indomaret Cisauti yang berjarak sekitar 1 km dari pertigaan yang tadi kita lewatin itu. Nah, beberapa meter setelah kita melewati Indomaret Cisauti, kita pun disuguhkan dengan jalan yang berlika-liku dan sedikit pepohonan bambu. Dan ini adalah perbatasan antara Kecamatan Jalan Cagak dengan Kecamatan Sagalaherang. Nah, sekarang kita udah memasuki Kecamatan Sagalaherang. Nah, gak lama kemudian kita ketemu SPBU. Ini adalah SPBU Sagalaherang. Nah, ngomongin SPBU, saya mau sedikit cerita nih. Jadi, saya itu terakhir isi bensin di daerah Bantarujek, Kabupaten Majalengka. Nah, dari Bantarujek sampai sini belum isi bensin lagi. Dan jarak dari Bantarujek sampai ke sini, Sagalaherang itu 205 km dengan rute seperti yang ada di layar kaca ini. Ya, jadi saya muter-muter dulu kemarin. Dan 205 km ini bensin baru berkurang 1 bar. Gokil. Dan setelah saya baca di websitenya Honda, untuk konsumsi bahan bakar dari motor CB150R ini per liternya dapat menempuh jarak 41 km. Dan sekarang saya udah nempuh jarak 205 km, berarti udah 4-5 liter bensin yang saya habiskan. Tapi di situ baru berkurang 1 bar doang. Ya, emang gitu sih, kalau kita isi full tank tuh kayak berasa lama banget berkurangnya, padahal mah udah banyak bensin yang berkurang. Dan setelah saya baca-baca lagi ya di websitenya Honda, ternyata 41 km per liter bensin itu belum ada apa-apanya. Masih ada yang jauh lebih irit kayak Honda Beat ESP yang terbaru, dia itu per liternya dapat menempuh jarak 63 km. Terus di urutan kedua ada Honda Revo 110cc, dia per liternya dapat menempuh jarak 62 km. Dan yang ketiga itu ada Honda Blade dan Honda Supra 125, dia per liternya dapat menempuh jarak sekitar 61 km. Gokil, irit banget. Hujan jam 12.04. Nih, Purwakarta lurus masih ada jarak 56 km lagi. Jakarta 124.
kiri Bandung 54 km. Ini Sagala Herang. Tenggas di Alfa aja kayaknya. Nah, saya baru kepikiran nih. Itu kan di depan masjid gede banget ya. Gimana kalau sambil neduh kita sambil sholat juga, sholat zuhur sama sholat asar, biar nggak ada waktu yang kebuang-buang. Nah, ternyata pas saya sampai masjidnya itu, pas saya lihat atapnya, ternyata atapnya ini cuma kebagian sedikit doang buat parkir motor. Jadi kalau seumpama nanti hujannya deres, tas saya pasti kebasahan nih. Karena saya kan males banget ya bongkar-bongkar tasnya, itu memakan waktu banget. Terus juga kalau udah bongkar tas dan dibawa ke dalam takut masjidnya kotor gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya saya lanjutin lagi perjalanan. Karena udah kepareng malu mau balik lagi ke arah Alfamart yang tadi, jadi ya udah akhirnya saya bablasin terus. Dan kayaknya sih di sana ini cerah cuacanya. Nah, gak lama kemudian kita ketemu dengan rombongan motor NMAX dan XMAX yang melaju dari arah Purwakarta, dan kayaknya sih mereka mau ke arah Lembang. Dan setelah saya perhatikan gak ada satupun pengendara motor yang pakai jas. Nah, berarti aman nih, di sono gak hujan. Aduh. Bukan bener kan, panas lagi. Dari Kecamatan Sagala Herang, sekarang kita memasuki Kecamatan Serang Panjang. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan yang agak berbeda dari episode sebelumnya, yaitu pemandangan perkebunan sawit. Ini apa nih masjid? Di perkebunan sawit ini, tepatnya di depan kita, di sebelah kanan juga ada sebuah percabangan jalan. Nah, setelah saya baca-baca, ternyata jalan tersebut bisa tembus ke Kecamatan Cipendei di Kabupaten Subang, sebuah kecamatan yang lokasinya berdekatan dengan Bandara Kalijati. Tapi saya nggak tahu deh kelanjutan jalur itu gimana. Soalnya baru-baru ini belum ada yang ngevlog atau motoran atau mobilan di jalur tersebut. Wah, asli, ini vibes-nya mirip banget di daerah Jasinga. Kalau kalian pernah melakukan perjalanan dari kota Bogor ke Jasinga, pasti kalian pernah melewati tempat yang seperti ini. Rasanya kayak deja vu gitu. Mulai dari kontur jalannya, terus juga perkebunan sawitnya. Wah, rasanya kayak pakai tumplek. Nah, barusan saya udah baca-baca nih, karena saya kepo ya. Kenapa sih pohon sawit itu gak banyak tumbuh di wilayah Pulau Jawa? Nah, ternyata jawabannya adalah karena Pulau Jawa itu bukan suatu wilayah yang berada di garis khatulistiwa. Berbeda dengan daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, itu mereka berada di garis khatulistiwa. Makanya kalau kalian naik bis atau naik mobil ke Sumatera atau ke Kalimantan, itu pasti banyak sekali menjumpai perkebunan sawit. Karena memang pohonan sawit ini tuh tumbuh subur di daerah yang berada di garis khatulistiwa karena curah hujannya merata. Juga pola musim kemarau di daerah yang berada di garis khatulistiwa itu berbeda dengan daerah yang gak persis berada di garis khatulistiwa, teman-teman. Kayak di Pulau Jawa nih, contohnya nih. Di Pulau Jawa itu kalau kemarau bisa panjang, bisa lebih dari 2 bulan. Nah, kayak sekarang udah bulan Juli nih ya. Bulan Juli ini udah puncak-puncaknya nih. Di daerah saya udah berapa hari enggak hujannya. Hujan sih, tapi ya hujan-hujan ngeprank doang gitu. Mendung, terus gerimis, terus cerah lagi. Ajaib.
Selamat jalan. Wih, ini masuk Purwakarta kayaknya nih. Kabupaten Purwakarta adalah kabupaten ke-16 yang saya lewatin dalam rangkaian perjalanan kali ini. Nah, apabila hari ini saya benar jadi melewati daerah Jonggol, maka hanya tersisa 2 kabupaten lagi yang harus saya lewati untuk tiba di kota Depok. Purwakarta istimewa. Cakep tuh foto dulu di situ, tapi ngeri sih. Oh, mendung banget tuh depan. Wih, gede banget ini. Nah, sejauh ini sih sepanjang perjalanan dari Jalan Cagak sampai ke sini saya belum menjumpai spot jalan yang ekstrim ya, kayak tanjakan ekstrim atau turunan ekstrim. Jadi sejauh ini aman-aman aja untuk dilewatin. Tapi nggak tahu nih nanti di depan jalurnya kayak gimana, kita lihat aja bareng-bareng. Tapi yang gak enak tadi tuh sih pas di penghujung Kabupaten Subang tuh jalannya agak begajulan, banyak banget tambelannya. Tapi pas masuk Purwakarta ini udah mulus jalannya, udah lumayan mulus. Kiara pedes. Masih di Desa Pusaka Mulia, nggak jauh dari Alfamart yang barusan kita lewatin itu. Nah, di sini kita disuguhkan dengan jalan yang berlika-liku dan rindangnya pepohonan. Serta di sini kita juga banyak menjumpai warung-warung kecil di pinggir jalan. Nah, di sini saya udah ngerasa ngantuk, terus juga badan udah lumayan pegel. Akhirnya saya putusin untuk putar balik dan istirahat di warung yang barusan saya lewati itu. Untuk menghilangkan rasa kantuk ini, saya pun memesan segelas kopi. Dan ternyata di warung ini juga menjual sate marangi, yang merupakan sate khas dari Purwakarta. Karena di sini nggak ada kopi ABC, akhirnya saya memesan kopi luwak, white coffee. Kopi kembung tidak bikin luwak. Harganya Rp5.000 saja per gelasnya. Nah, saya juga kemarin sempat izin sama si AA-nya untuk istirahat rebahan sebentar di sini. Dan untungnya ini warungnya lesehan sih, jadi enak buat istirahat. Mantap. Jam 12.40. Kita lanjut perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mendung nih. Ngopi tadi 5.000. Sekarang kita lanjut lagi. Akan gerimis. Asli pak, ngantuk pak. Nggak ngantuk sih, pegel, pengen tiduran gitu, rebahan. Udah warna yasa nih, warna yasa Purwakarta. Nah, di sini letak percabangan jalur kanan dan kiri. Kiri itu ke arah Padalarang, kanan ke arah Purwakarta. Kalau dilihat dari cuaca sih, kayaknya kita ambil kanan aja, langsung ke Purwakarta. Bisa juga sih ambil kiri, tapi muter, dia lewat Cikalong gitu. Kalau lihat dari awannya, kayaknya daerah sana hujan deras banget. Kayaknya hujan lagi nih.
Nih alun-alun Wanayasa. Kita ambil kanan aja bro. Setelah alun-alun Wanayasa itu ada percabangan, jadi jika kalian ingin ke arah kota Purwakarta, ke arah Cikampek atau ke arah Jakarta, ini ambil kanan aja ya. Sedangkan bagi kalian yang pengen ke arah Bandung, ke arah Padalarang, Cikalong, Waduk Cirata, atau ke arah Cianjur, itu ambil ke arah kiri. Nah, saya baru ingat kalau ternyata di Wanayasa ini tuh ada satu-satunya bis yang melayani rute ke sini, ke Wanayasa, namanya bis Kobutri, dengan rute dari Wanayasa ke Ciroyom, Bandung. Dia berangkat dari sini pagi hari dan berangkat dari terminal Ciroyom, Bandung itu siang hari. Selain itu juga di Wanayasa ini ada angkutan umum berupa elep dengan rute dari Wanayasa terus ke Purwakarta dan ke Cikampek. Terus juga ada angkot rute Wanayasa ke kota Purwakarta. Dan situ Kahuripan Wanayasa. Seramnya juga. Red Doors nih di sini. Red Doors Batu Apung. Masih nggak jauh dari kawasan wisata Setu Wanayasa. Nggak lama kemudian kita pun dijumpai dengan kios-kios penjual oleh-oleh. Ada yang jual nanas, jual peyem, jual manisan, dan yang digantung berwarna merah itu adalah keripik miskin, yang merupakan keripik khas Purwakarta. Bukan keripik deng, tapi kerupuk. Kenapa dinamakan kerupuk miskin? Karena cara pembuatannya yang sederhana, yang digoreng tanpa menggunakan minyak, melainkan pakai pasir. Nah, kalau kalian sering nonton Jejak Si Gundul pasti tahu. Oh, ada festival. Nah. Ini ada elep ke Wanayasa. Wanayasa Cikampek apa kok nggak salah ya? Oke, ini toilet laki-laki di sini, toilet wanitanya di sono. Jadi jarak dari sini ke kota Purwakarta itu tinggal 11 km lagi. Udah deket banget sih, setengah jam paling nyampe. Maksudnya ada air juga di sini, ada sarung, sajadah, ada air gratis. Oke, mantap. Kita lanjut perjalanan lagi yuk. Ini bagi kalian yang lagi lewat daerah sini bisa nih istirahat dulu di masjid ini, sholat dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan ke Depok masih 100 km lagi. Bensin berkurang 1 bar, sekarang menyisakan 4 bar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, lupa. Mantap. Kota Purwakarta tinggal 11 km lagi. Gila, panas banget tuh. Asli keringetan ini. Ini kita udah berada di daerah Lebak Anyar, PWK Purwakarta.
daerah Lebak Anyar. Dulu ya, Lebak Anyar. Nah, ini ada penunjuk jalan Waduk Jatiluhur 20 kilo, Situ Cipule 22, Bandung 62 kilo. Nah, ini sebentar lagi kita sampai di kota Purwakarta. Kayaknya kita keliling dulu kali ya, lihat-lihat suasana kota Purwakarta. Atau mungkin kita makan sate Maranggi dulu kali ya. Purwakarta ini kan terkenal sate Maranggi. Habis makan baru langsung cus. Ini terminal pasar Rebo Simpang. Oh, ini sebelah kiri terminal angkot. Nih udah kota nih, macet nih. Set, gila macetnya ya, panjang banget ya. Oh, perlintasan kereta api. Alhamdulillah, setelah menempuh 2 jam perjalanan dari kota Lembang, akhirnya sekarang kita udah berada di Purwakarta. Dan sekarang tepatnya saya sudah berada di perlintasan kereta api Simpang Purwakarta. Dan saya rasa cukup sampai sini dulu video episode 24 pada perjalanan kali ini. Dan kita lanjut ke episode berikutnya, episode 25. Dan sepertinya episode berikutnya itu adalah episode terakhir dalam rangkaian perjalanan riding kali ini. Dan sepertinya sih di episode 25 nanti saya bakal melewati Waduk Jatiluhur. Soalnya saya lihat ini kayaknya belum sore-sore amat, jadi masih aman lah. Dan menurut saya jalan dari Lembang menuju ke Subang lumayan asik ya. Tapi lebih asik lagi yang lewat Bukanagara, pemandangannya lebih jos. Sedangkan untuk jalan dari Jalan Cagak menuju ke Purwakarta ini menurut saya cukup membosankan. Jalan yang bikin ngantuk sih kalau menurut saya. Karena ya pemandangannya biasa aja, ya gitulah. Gak ada yang terlalu istimewa. Jadi makanya tadi banyak yang saya skip. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan kita lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode 25. Linknya ada di kolom deskripsi atau di akhir video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.